Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mengaudit lembaga swadaya masyarakat atau LSM di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menanggapi bantahan dari kalangan aktivis lingkungan terkait dengan data deforestasi yang diklaim pemerintah menurun. Luhut menegaskan audit itu untuk mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM tersebut. Gak ada masalah kan, nanti kan gampang aja diaudit aja, kan saya udah bilang. Kalau itu diaudit, ya kita juga harus belajar untuk bicara tuh dengan data, jangan pakai perasaan atau rumors gitu. Itu kan kampungan, kalau orang bicara katanya kan capek-capekin aja, hanya untuk cari popularitas, untuk apa? Paling mudah kan suruh diaudit, selesai. Kan sudah banyak yang dianu. Saya udah bilang diaudit aja segera gitu. Rencana Luhut ini disambut baik oleh masyarakat anti korupsi atau MAKI. Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, audit itu bisa menunjukkan kredibilitas dari sebuah LSM. Selain itu, audit merupakan bentuk saling kontrol antara LSM dan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Luhut mengatakan akan mengaudit LSM untuk memastikan apakah LSM melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia siap menjadi bagian LSM yang akan diaudit. Kalau pertanyaan ini tadi memang hanya selintas yang disampaikan wartawan dan dijawab oleh klien kami Luhut Binsar Panjaitan. Namun inti dari tadi beliau diperiksa sebetulnya adalah sehubungan laporan kami melaporkan Azhari Azhar dengan Fathia sehubungan dengan fitnah pencemaran. Kemudian tadi terlintas bahasa dari klien kami Luhut menyatakan bahwa LSM sebaiknya tidak melontarkan dan menyampaikan statement-statement yang tidak ada dasar dan tidak ada fakta. Ini sangat tidak baik dan ini bisa mengganggu dan tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Karena kalau memberikan statement-statement tersebut harus ada data dan fakta untuk bisa dipertanggungjawabkan, bukan untuk tujuannya memfitnah, mencemarkan dan karakter assassination kepada seseorang maupun kepada setiap orang. Ini kan bagian justru cara-cara bermartabat dengan mengambil proses hukum. Justru kalau Pak Luhut dulu dalam pengertian di tentara nggak ada proses seperti ini, tapi karena sudah menjadi sipil, lapor ke polisi, lapor ke Polda, datang sendiri karena hukum mengharuskan begitu. Kalau zaman Orde Baru kan tanpa harus ada yang laporan karena dianggap menghina penguasa kan sudah bisa diproses. Ini cara-cara beradab dan saya kira Haris Azhar dan Fathia pun menganggap ini sebagai proses yang beradab dan dihadapi, dan saya kira ini bukan soal ada intervensi atau intimidasi supaya takut, enggak lah, kita juga berproses ini kan sama. Toh nyatanya kelihatan di sini sama juga semua di depan hukum. Pak Luhut harus datang ke Polda. Coba zaman Orde Baru kan nggak ada. Nah ini kita hormati bersama dan saya pun siap untuk diaudit dan siap data saya kalau memang tidak benar. Tapi dengan sesuatu yang kita semua dewasa, saya kira ini proses pembelajaran semua lah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi agenda mediasi bersama dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Namun mediasi tersebut gagal. Proses mediasi yang dijadwalkan penyidik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik gagal dilaksanakan. Gagalnya mediasi lantaran pihak Haris Azhar tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Luhut memastikan proses hukum terhadap keduanya tetap berjalan dan pertemuan selanjutnya dilakukan di meja hijau. Ya, saya datang hari ini, tapi Haris katanya nggak bisa datang. Ya sudah. Terlapor yang satu lagi juga tidak datang? Ya nggak datang, jadi ya. Prosesnya seperti apa sekarang? Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja, nggak ada masalah ya. Sebelumnya, Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya karena konten video wawancara antara Haris dan Fathia di media sosial yang menyebutkan dugaan keterlibatan Luhut dalam permainan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
Keduanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Pandu Priyo, dan Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah mengungkap dugaan sementara penyebab kebakaran tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap. Informasinya usai jeda berikut.